Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayakmayanti dengan NIM 112110413. Di sini aku mau ngejelasin apa itu organisasi AFTA. Nah, di sini ada 3 pengertian AFTA, analisis AFTA, dan kesimpulan dan juga saran. Jadi, ASEAN Free Trade Area atau yang bisa disingkat AFTA itu adalah sebuah inisiatif perdagangan regional yang didirikan oleh negara-negara anggota ASEAN pada tahun 1992. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sebuah zona perdagangan bebas di antara negara-negara anggota ASEAN. AFTA bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif bea masuk, kuota impor, dan regulasi yang menghambat perdagangan barang dan jasa di antara negara-negara anggota. Melalui pengurangan atau penghapusan hambatan-hambatan tersebut, AFTA bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan daya saing di kawasan ASEAN. Tujuan AFTA itu pertama, menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Yang kedua, menarik lebih banyak foreign direct investment atau FDI. Lalu ketiga, meningkatkan perdagangan antara negara-negara anggota ASEAN. Oke, jadi di sini ada yang pertama analisis struktural. Ini adalah analisis yang sudah aku analisis ya teman-teman. Jadi struktur organisasi AFTA ini didesain untuk memberikan kerangka kerja yang efektif dalam mengelola kerjasama perdagangan bebas di antara negara anggota ASEAN. Pusatnya adalah Sekretariat AFTA yang berfungsi sebagai pusat administrasi dan koordinasi untuk memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan komunikasi antara negara-negara anggota. Sekretariat ini memiliki struktur hierarki dengan berbagai divisi dan unit kerja yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi administratif, teknis, dan kebijakan yang beragam. Lalu di sini ada analisis budaya organisasi. Salah satu ciri budaya utama dari AFTA adalah semangat kolaborasi dan solidaritas antara negara-negara anggota untuk mencapai tujuan bersama dalam memperkuat integrasi ekonomi. Budaya ini tercermin dalam komitmen yang kuat untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam mengatasi tantangan dan hambatan perdagangan yang muncul. Lalu di sini juga ada analisis sistem, yaitu sistem yang dianut oleh AFTA adalah sistem tarif preferensial ASEAN, yaitu CEPT Scheme yang bertujuan untuk mengurangi atau menghambat hambatan perdagangan di antara negara-negara anggota ASEAN. CEPT Scheme ini negara anggota sepakat untuk mengurangi dana masuk secara bertahap atau menghapuskan sepenuhnya tarif bea masuk sejumlah barang yang memenuhi kriteria asal ASEAN. Lalu di sini ada analisis manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia di organisasi AFTA mencerminkan kebutuhan akan tenaga kerja yang berkualitas, profesional untuk mendukung pelaksanaan program-program perdagangan bebas di kawasan ASEAN. Organisasi AFTA ini mencari individu yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu-isu perdagangan internasional, kebijakan, perdagangan, dan dinamika ekonomi regional. Lalu ada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, implementasi teori organisasi dalam konteks organisasi AFTA menunjukkan bahwa struktur organisasi yang kompleks dan terkoordinasi didukung oleh budaya kerja yang mengedepankan kerjasama, transparansi, dan akuntabilitas menjadi kunci keberhasilan dalam mengelola kerjasama perdagangan bebas di kawasan ASEAN. Sistem yang dianut AFTA ini seperti sistem tarif preferensial ASEAN telah memberikan landasan yang kokoh bagi pengurangan tarif bea masuk dan penghapusan hambatan perdagangan lainnya. Sebagai rekomendasi, AFTA dapat terus meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara negara-negara anggota untuk memperkuat implementasi kebijakan perdagangan bebas. Ini dapat dilakukan melalui peningkatan frekuensi pertemuan tingkat tinggi dan forum-forum diskusi serta memperkuat peran Sekretariat AFTA dalam memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antar negara anggota. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.